siang Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Perkenalkan saya Juli yang akan membantu acara talk show kita hari ini. Nah, acara Inspire ini itu sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah berlangsung selama 3 hari dan hari ini adalah hari terakhir yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, acara ini sudah dibuka dari tanggal 11 November kemarin dengan serangkaian acara yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan hari kemarin juga ada acara yang menampilkan perlombaan dari anak-anak murid kita dari TK sampai SMA Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita sudah sampai di hari terakhir dari rangkaian acara Inspire ini. Hari ini kita mau berbincang-bincang dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada hari ini tentang harmonisasi sekolah dan orang tua dalam mengembangkan karakter anak. Nah, tentu Bapak Ibu yang di rumah yang sedang menyaksikan ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan harmonisasi ini? Lalu kenapa itu begitu penting? Dan mengapa harmonisasi ini sangat diperlukan oleh sekolah dan orang tua dalam berpartner untuk kepentingan anak-anak kita? Topik yang sangat menarik, bukan? Tapi sebelum kita mulai acara talk show ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membuka di dalam doa dengan iman Kristiani, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini Bapak untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Inspire ini Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan seluruh acara talk show ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami semua Bapak yang ada di studio dan juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami sharingkan pada hari ini Bapak bisa menjadi berkat, bisa membantu orang tua dan juga teman-teman kami Tuhan dalam menentukan pendidikan anak-anaknya nanti. Terima kasih ya Bapak. Tuhan pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut, saat ini juga saya mau mengingatkan, silakan melakukan absensi terlebih dahulu Bapak Ibu. Link absensi akan ada pada kolom chat. Boleh diklik lalu di absen Bapak Ibu. Kenapa saya mengencourage Bapak Ibu untuk absen dulu? Karena dengan melakukan absensi, Bapak Ibu akan terdaftar sebagai peserta undian dan berhak untuk mendapatkan kesempatan meraih door prize dan berupa voucher F&B senilai Rp200.000 dari Pesisir Restoran Jakarta atau Bandar Jakarta Restoran. Dan pemenangnya itu akan kami umumkan di akhir sesi webinar ini. Dan juga Bapak Ibu juga berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize, meraih grand prize dengan total hadiah hingga Rp15 juta. Dan pemenang undian ini akan diumumkan, pemenang undian grand prize akan kita umumkan pada closing ceremony hari ini pada pukul 15.45 nanti setelah session ini Bapak Ibu. Jadi sekarang absen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu selagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau klik untuk absen, saya juga mau mengingatkan lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mencari, mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya, dan mungkin sedang memilih sekolah, silakan mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dapatkan penawaran menarik di booth Sekolah Kristen IPK, seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Segera Bapak Ibu, karena hari ini kesempatan terakhir untuk mengunjungi School Expo kami hari ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung di acara Inspire kami. Caranya gampang, cukup klaim dan tukarkan voucher pada booth-booth yang Anda tuju. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan booklet voucher, silakan klik link yang akan nanti dikirimkan di kolom chat kami, Bapak Ibu. Nah, ini menarik lagi nih Bapak Ibu. Selain exhibition hall, Bapak Ibu juga bisa berkunjung juga ke main hall.
untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan bisa juga mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid-murid IPK kami. Sekian Bapak Ibu. Nah, sekarang nih kita saatnya untuk memulai talk show kami, talk show kita bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ini. Pasti Bapak Ibu juga sudah tidak sabar, bukan? Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Handoyo Syah. Beliau adalah Direktur Utama dari Sekolah Kristen IPK. Selamat siang, Bu Sandra, Bu Yuliana, Bu Sandra. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Lalu yang kedua, saya juga ditemani dengan Ibu Sandrawati Wijaya. Beliau adalah perwakilan orang tua dari siswa kelas 1 dan 2 SD Sekolah Kristen IPK Puri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Handoyo. Selamat siang, Bu Juli. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, baik, kita sudah kenalan, Bapak Ibu sudah kenal. Lalu mari kita mulai pembahasan hari ini ya. Nah, saya mau membuka pembahasan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Wah, mulai langsung pertanyaan nih, Bapak. Buat deg-degan, Bu. Gak apa-apa ya. Saya udah dingin dari tadi, Pak. Gak apa-apa, saya yakin Bapak Ibu di rumah juga sudah nggak sabar nih mau mendengarnya gitu ya. Nah, saya mau buka dulu nih. Pertanyaan pertama pasti untuk Pak Handoyo. Nah, sebagai orang tua nih Pak ya, anak-anak yang kami titipkan di sekolah itu tentunya adalah anak-anak seorang pribadi yang sangat kita sayangi, yang kita jaga sebaik-baiknya gitu ya. Nah, begitu sampai di sekolah, anak-anak ini kita sebut sebagai anak didik atau anak murid. Ya, pertanyaannya nih, sebagai seorang praktisi pendidikan Kristen, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan murid atau anak didik di sekolah? Atau mungkin bagaimana seharusnya seorang pendidik Kristen melihat anak-anak yang orang tua titipkan di sekolah? Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya, Bu Yuli, Bapak Ibu sekalian. Memang kita selalu berpikir sebenarnya siapa sih anak-anak kita itu, begitu ya. Jadi waktu kita melihat anak-anak kita akan bertanya sebenarnya siapa sih dia. Dan ketika itu dikirim ke sekolah, maka orang tua juga akan tanya, sekolah itu ngelihat anak saya seperti apa sih gitu. Nah, ini sesuatu yang perlu dijawab dengan tepat gitu. Karena kalau itu tidak dijawab dengan tepat, maka sekolah akan melakukan pendidikan yang salah terhadap anak-anak. Nah, oleh karena itu dalam filosofi pendidikan Kristen, Bapak Ibu dan Bu Yuliana, di sana dijelaskan paling tidak ada yang namanya itu natur dari learner, natur dari pembelajar. Ini bicara tentang siapa anak itu. Dan ketika bicara tentang siapa anak itu, maka ini tidak bisa lepas bicara tentang bahwa anak itu adalah manusia. Lalu siapa manusia itu? Nah, untuk menjawab itu, Bu Juliana, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita adalah sekolah Kristen, kita mendasari semua pelaksanaan dalam proses pendidikan di IPK berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada Alkitab, kita akan melihat siapa sih manusia. Di Kejadian pasal yang pertama, di sana jelas dikatakan ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini dalam perjanjian lama jelas dikatakan demikian. Artinya kita melihat anak-anak atau manusia itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini membedakan anak-anak kita itu dengan ciptaan yang lain, dengan ciptaan yang lain. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Kalau kita memasuk dalam perjanjian baru, maka Rasul Paulus mengatakan di Efesus 2 ayat yang ke-10 itu, karena kita ini buatan Allah. Manusia ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, kata Rasul Paulus. Jadi anak-anak itu buatan Allah, dan kata buatan Allah dalam ayat ini itu diistilahkan dalam bahasa aslinya itu masterpiece. Kita itu buatan yang mulia spesial, dari Allah. Dibuat secara spesial anak-anak itu dan punya tujuan.
Nah, ini menariknya. Kita melihat anak-anak itu dibuat secara spesial oleh Allah menurut gambar Allah. Artinya apa? Mereka mampu berpikir dan kreatif. Itu membedakan anak-anak kita manusia itu dari ciptaan yang lain. Kalau kita melihat binatang, bisa berpikir, kadang-kadang bisa, tapi terbatas, tidak sehebat manusia. Kreatif, nggak punya. Gitu. Sejak dulu yang namanya sarang burung, Ibu, ya kayak begitu. Gitu. Tapi manusia kreatif, rumahnya bisa dari model yang paling kuno sampai model yang paling modern. Kreativitas itu gambar Allah yang ada di dalam diri manusia. Terus juga tentang moralitas. Manusia itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Walaupun nanti saya akan jelaskan ada keterbatasan di sana. Dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, bisa bergaul, bisa saling mengasihi. Begitu. Nah, tapi sayangnya kembali lagi, manusia yang diciptakan demikian itu sudah jatuh dalam dosa. Anak-anak kita itu diciptakan mulia oleh Allah sebagai masterpiece-nya Allah. Tetapi karena dosa, maka gambar Allah yang begitu baik, masterpiece itu menjadi rusak. Tidak sampai hilang, tapi rusak secara total. Nah, akibatnya kita manusia dan juga anak-anak kita sejak kecil dilahirkan itu cenderung untuk berbuat dosa. Cenderung untuk menyimpang dari apa yang benar. Begitu. Oleh karena itu kalau kita melihat anak kecil nggak usah diajarin berbohong, 2 tahun, 3 tahun sudah bisa bohong, gitu ya. Betul, Nggak Ibu, usah ya. diajarin iri hati, Ibu, sudah bisa iri hati, gitu. Karena itu natur dosa. Nah, R.C. Sproul, seorang teolog itu mengatakan begini, manusia itu berdosa bukan karena dia berbuat dosa, gitu. Tapi justru sebaliknya, manusia itu berbuat dosa karena memang dia adalah pendosa, begitu. Nah, anak-anak kita ini diciptakan mulia, punya banyak hal yang unik, kemampuan-kemampuan yang luar biasa berbeda dengan ciptaan lain. Tapi sayangnya dia sudah jatuh dalam dosa, enggak murni lagi. Nah, oleh karena itu sekolah itu ngelihat dalam kondisi seperti itu anak-anak perlu dididik, perlu diajar dengan otoritas untuk bisa kembali kepada hal yang benar begitu. Nah, ini dibutuhkan oleh anak-anak. Mereka perlu dididik. Kita harus menciptakan satu lingkungan yang mengarahkan anak-anak kembali untuk bisa menjalani rencana Allah di dalam dirinya. Nah, itu perlu kita harus melihatnya begitu. Diciptakan oleh anak punya tujuan. Tapi sudah rusak, maka kita perlu membimbing, mengarahkan untuk kembali kepada rencana Allah bagi dia dan mencapai tujuan Allah. Begitu. Kita harus melihat anak dalam kondisi yang seperti itu. Wah, terima kasih Pak Handoyo, jelas sekali ya. Wah, baru mulai kita sudah langsung menarik sekali nih Bapak Ibu topik pembicaraannya ya. Dan memang betul sebagai pendidik Kristen kita memang harus mendidik anak-anak dengan ke jalur yang benar. Dan karena kita sekolah Kristen dan juga kita pendidik Kristen, kita memang harus kembali mengajarkan dan mengarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dan karena saat kita mengajar anak-anak ini, kita juga itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Lalu menarik sekali tadi Pak Handoyo sempat menyinggung tentang otoritas ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih, sebenarnya otoritasnya itu apa sih? Lalu siapa sebenarnya yang pemegang otoritas terpenting dalam pendidikan anak-anak ini, Bapak? Oke. Jadi tadi saya jelaskan bahwa anak-anak itu sudah jatuh dalam dosa, kita semua, sehingga kita perlu dididik dengan satu otoritas. Nah, ketika kita bicara otoritas, itu kita sedang bicara tentang kewenangan, kekuasaan untuk mengatur, untuk mengajar, untuk mendidik. Begitu. Nah, tentunya ketika kita bicara otoritas utama kita adalah Sang Pencipta kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka Dia yang punya otoritas, punya hak penuh atas kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak kita. Nah, tetapi ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kemudian otoritas dari Tuhan itu tetap Tuhan miliki, maka dalam pelaksanaan untuk mendidik itu Tuhan memberikan otoritas itu secara langsung kepada siapa? Nah, kita lihat kembali ke Alkitab. Siapa sih sebenarnya yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak yang demikian itu, menjalankan otoritas dari Tuhan? Kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai ayat 9, tapi saya bacakan saja ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu, kepada orang Israel pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ya, apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan yaitu supaya mengasihi Tuhan, begitu ya. Haruslah, kemudian ayat yang ke-7 dilanjutkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, dan
membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Tuhan berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan itu patut disembah dan dia adalah satu-satunya Allah yang harus dikasihi dengan segenap hati oleh orang Israel. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu harus diajarkan kepada anak-anak. Nah, ini menandakan bahwa Tuhan memberikan otoritas utama kepada orang tua untuk mendidik anak-anak, membawa mereka kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada Tuhan gitu ya. Ini otoritas yang diberikan. Oleh karena itu jelas orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya gitu. Oke, kalau misalnya jadi otoritas terpenting adalah dari Tuhan, lalu kepada orang tua. Oke, nah kalau begitu Pak, yang saya mau tanya, apakah peran sekolah kalau gitu? Peran sekolah terhadap pendidikan anak-anak ini? Ya, oke, begini. Jadi ketika kita paham bahwa otoritas itu diberikan Tuhan kepada orang tua, artinya orang tua punya otoritas utama di dunia ini untuk mendidik anak. Tetapi kita menyadari bahwa di perkembangan dunia sekarang ini, orang tua punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Apa kekurangannya? Misalnya kekurangan waktu. Orang tua bekerja, sehingga kehidupan mereka bersama anak tidak bisa selalu bersama-sama, begitu ya. Apalagi dunia modern sekarang ya, Bu Chandra juga merasakan, Bu Juliana merasakan, kadang-kadang orang tua dituntut untuk double income, begitu ya, dari papanya, dari mamanya, gitu. Sehingga orang tua mengalami kekurangan waktu untuk mendidik anaknya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekurangan dalam hal skill. Ya kadang-kadang orang tua kita ini kan tidak pernah sekolah jadi orang tua ya, Bu. Betul nggak? Sehingga kita ini tidak tahu bagaimana sih seharusnya mengajar anak kita begitu. Ini menjadi satu kelemahan. Sebenarnya bisa sih kita kembali ke Alkitab, kita belajar, Tuhan ajar kita mendidik anak. Tapi itu membutuhkan waktu, tenaga, dan mungkin tidak maksimal. Kekurangan skill. Yang ketiga adalah kekurangan pengetahuan. Tidak semua hal kita tahu dan kita bisa mengajar kepada anak kita. Contoh paling gampang adalah gini. Kalau kita ini misalnya saya ini lulusan sarjana teknik elektro, saya suka elektro begitu ya. Tapi saya kan nggak ngerti psikologi begitu ya. Saya kan nggak ngerti ekonomi secara mendalam begitu. Lalu bagaimana saya ngajar anak saya nggak ngerti begitu. Atau mungkin orang tua yang latar belakangnya adalah accounting, belajar ilmu ekonomi, tapi anaknya pengen jadi dokter gitu. Bagaimana mengajar anak? Ada keterbatasan pengetahuan. Nah, dalam kondisi seperti inilah sekolah melengkapi orang tua. Sekolah melengkapi orang tua. Tetapi sekolah hanya bisa menjalankan perannya ketika orang tua itu memberikan otoritas kepada sekolah untuk mendidik anak-anak. Jadi otoritasnya ada pada orang tua, kemudian diturunkan kepada sekolah, kepada guru-guru, kepada sekolah untuk mendidik anak-anak. Nah, ini adalah otoritas yang dimiliki sekolah dalam pendidikan. Tetapi bukan hanya otoritas dari orang tua. Sekolah itu punya otoritas dari orang tua untuk mendidik anak-anak. Tapi sekolah sendiri sebagai institusi Kristen, sebagai institusi pendidikan itu punya otoritas pada dirinya sendiri gitu. Artinya sekolah itu punya kewenangan untuk menetapkan peraturan, untuk menetapkan policy bagaimana sekolah ini akan mendidik anak-anak gitu. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh orang tua gitu. Jadi orang tua nggak bisa ngatur sekolah. Misalnya sekolah menetapkan masuk jam 7, pulang jam 3. Terus orang tua bilang, saya nggak mau, kan otoritasnya di saya gitu. Anak saya maunya datang jam 8, pulang jam 10 begitu. Nggak bisa begitu. Itu otoritas sekolah untuk menentukan gitu. Ya, tetapi sekolah tidak boleh melanggar otoritas orang tua juga gitu. Nah, ini ada dua otoritas yang dimiliki sekolah. Satu turunan dari orang tua, satu adalah otoritas sekolah sebagai institusi Kristen yang diterima dari Tuhan juga untuk mendidik anak-anak dengan berdasarkan firman Tuhan. Gitu. Oke, jadi otoritas sekolah juga punya otoritas sendiri yang memang harus dihargai dan dihormati juga oleh orang tua dan sebaliknya, gitu ya. Dan yang menarik karena otoritas utama itu ada pada orang tua, Bu Juliana, Bu Sandra, bahwa maka orang tua itu punya hak sepenuhnya untuk menentukan anaknya mau disekolahkan di mana. Jadi memilih sekolah itu sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua, itu otoritas orang tua. Dan once
otoritas itu tidak diberikan kepada sekolah, maka sekolah tidak punya otoritas untuk mendidik anak itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong sekolah terus mau ya udah semua saya didik semua gitu ya, kayak kita orang tua didik anak tetangga gitu, nggak boleh kan gitu ya. Nah orang tua seperti itu begitu. Jadi orang tua punya otoritas dan hak penuh untuk memilih sekolah. Gitu. Dan once dia pilih sekolah, maka sekolah itu menerima otoritas dari orang tua untuk menolong orang tua mendidik anak-anak. Menarik sekali ya. Wow. Nah, kalau gitu berarti sudah jelas ya, berarti otoritas yang utama itu dari orang tua, tapi bukan berarti orang tua yang memonopoli ya Pak ya, Iya. tapi orang tua juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi sekolah dengan orang tua dengan sekolah, yang pada akhirnya goalnya itu akan menjadi untuk anak-anak kami sendiri, untuk anak-anak kita sendiri ya. Wow, menarik sekali. Jadi kalau dilihat dari sini, maka kita bisa melihat bagaimana orang tua dan sekolah itu kita tidak bisa melihat sebagai hubungannya itu kayak orang bisnis begitu ya. Yes. Sekolah jualan, orang tua membeli begitu. Bukan itu. Tapi sekolah dan orang tua itu memiliki otoritas dari Tuhan untuk mendidik anak-anak, dan karena otoritasnya sama dari Tuhan, maka kita harus bekerja sama untuk menjalankan pendidikan terhadap anak-anak kita gitu. Betul-betul, bekerja sama itu kuncinya ya Pak ya. Bekerja sama. Baik, wow. Berarti memang ya menarik sekali pembahasan dari tadi. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu detail dan jelas dari Bapak Handoyo ini. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Ibu Sandra. Halo Bu. Halo. Nah, sekarang saya mau bertanya dari Ibu. Saya mau mendengar nih jawaban dari Ibu gitu ya. Anak-anak Ibu kan bersekolah di IPK kelas 1 dan kelas 2 SD ya, betul ya Bu? Nah, saya pengen tahu pertama kalinya ya, apa sih yang membuat Ibu akhirnya itu memilih IPK sebagai partner Ibu dalam mendidik anak-anak Ibu? Ya, pertama kami mencari sekolah yang dekat dari rumah untuk efisiensi ya. Setelah itu juga banyak dapat masukan. Biasa kalau mau pertama kali cari baru anak masuk sekolah ya, nangkep sana sini gitu ya. Kita cari yang terdekat dari rumah. Lalu kita juga banyak dengar kalau IPK itu salah satu sekolah yang bagus juga dari perkembangan karakternya, dari soal pendidikan akademisnya, itu sangat unggulan lah kalau menurut saya. Jadi waktu awal itu saya coba masukkan yang besar dulu, masuk sekolah, ya kita lihat perkembangannya cukup baik gitu ya. Walaupun saya rasa otoritas itu ya, itu ada di orang tua, tapi saya sendiri merasakan kalau pentingnya juga peran sekolah gitu untuk anak-anak itu, perkembangan anak sangat penting sekali Pak gitu. Jadi saya jelas nggak salah pilih lah. Nah, terima kasih Bu. Thank you. Oke. Nah, setelah mendengarkan penjelasan pemaparan dari Bapak Handoyo tadi ya, Ibu, apa sih pendapat Ibu atau komentar tentang awal pendidikan itu berasal dari rumah, dari orang tua? Berarti sebenarnya kita juga tanggung jawab kita banyak nih ya, Iya, betul, penuh besar untuk betul. mendidik anak-anak kita ini. Lalu apa sih persepsi Ibu tentang peran sekolah terhadap pendidikan anak-anak? Mungkin Ibu ada pengalaman yang mungkin Ibu bisa sharing ke kita gitu, pengalaman pribadi yang berkesan. Sepertinya Peran sekolah. peran sekolah itu benar-benar sangat penting, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Dari perubahan mulai sekolah online, dari sekolah offline datang sampai ke online, karena memang saya basicnya bukan dari akademis yang jadi saya pun dari awal sama-sama belajar gitu. Mulai dari belajar buka Google Classroom dan lain sebagainya, saya benar-benar sama sekali nggak bisa gitu Pak. Jadi memang sekolah tanggap dan cepat untuk membantu kami gitu. Apalagi tahu ya kondisi mungkin ibunya kerja atau dititipkan dengan suster atau dengan neneknya, biasanya begitu ya. Itu waktu awal pandemi kebetulan anak saya waktu itu masih di KB, masih di TK ya. Jadi sekolah tuh tanggap dan cepat sekali, sampai kayaknya jarak ada sebulan gitu ya. Setelah bulan berikutnya itu kita langsung dapat semua bahan, semua sudah disiapkan detailnya. Jadi per minggu, TK ya, Bu? Iya masih di TK Pak, sampai sekarang sudah di SD. Udah 2 tahun ya Pak hampir. Terima IKLP Iya satu betul box Pak. gitu. Iya. Walaupun setiap kali datang shock gitu, wah banyak banget gitu kan. Tapi ya puji Tuhan akhirnya maksudnya dengan berjalannya waktu toh kita bisa juga melewati bersama gitu. Betul. Iya. Memang ya perubahan itu cukup mengagetkan ya, apalagi dari offline lalu online. Betul. Betul. Nah, memang
Tapi saya juga bersyukur sih dari sisi saya sebagai guru gitu ya. Kita ini sangat-sangat kita care sekali dengan anak-anak, sampai-sampai kita juga menyediakan box-box itu gitu. betul. Itu juga perjuangan banget itu kan. Tapi ya bersyukur, dan saya juga bersyukur sekali kalau itu bisa memberikan manfaat yang begitu rupa ya Bu buat betul. pengalaman anak-anak Ibu dalam bersekolah ini. Betul. Nah, sekarang disebutkan nih bahwa dalam mendidik anak itu orang tua itu memasukkan anak ke sekolah, berarti secara otomatis harus ada kerjasama ya, komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan sebaliknya. Nah, berbicara tentang komunikasi antar sekolah dengan orang tua, saya juga pengen tahu nih Ibu Sandra. Ibu Sandra kan sudah berpartner dengan sekolah kami cukup lama dari anaknya KB ya tadi ya. Betul. Dari Nah, pertama kali masuk sekolah. Pertama kali masuk sekolah berarti udah berapa tahun tuh ya. Nah, saya mau tahu nih, bagaimana sih pengalaman Ibu dalam berkomunikasi dengan sekolah, dengan guru-gurunya, semudah apa, atau kalau ada nih, sesusah apa berkomunikasi dengan gurunya anak-anak, walaupun saya berharap sih semuanya mudah ya Bu. Mungkin Ibu bisa share sedikit. Boleh jujur Ibu. ya berarti? Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, boleh dong Bu. Sejauh ini cukup baik sekali ya. Jadi ini satu berkat juga gitu untuk kami ya, dengan menitipkan anak-anak gitu ke sekolah IPK yang sudah berjalan sekarang. Dari segi perkembangan anak-anak, dari segi akademis, dari segi karakternya terbentuk sekali. Yang penting itu adalah soal ketaatan ya Pak. Jadi saya sudah dapat sendiri dan dapat membuktikannya dalam keseharian anak-anak gitu. Jadi komunikasi kita cukup baik dan sangat baik ya kalau saya bilang, dengan guru-gurunya pun individual pengajar. Wah, saya cukup berterima kasih sekali. Walaupun offline begini ya Pak, ikatan antara murid dan guru di kelas padahal hanya lewat layar gitu ya, itu sangat terbentuk sekali gitu. Jadi saya juga cukup takjub dan amazed gitu rasanya. Ya, anak-anak senang dan maksudnya ya pasti ada jenuh gitu ya Pak selama ini, tapi so far sejauh ini perjalanan sekolah di rumah aja tuh ya cukup baik gitu. Jadi komunikasinya baik ya Bu baik. Walaupun kita terbentur dengan screen ya, layar betul, gitu ya, tapi tidak hanya komunikasi antara ibu dengan orang tua, ibu dengan guru, tapi anak-anak juga bisa tercipta bondingnya ya Bu ya. Betul. Wah, amazing sekali. Memang sih ya, kalau saya juga dari pihak guru, saya juga mengajar gitu ya. Memang kalau saya bisa membuild satu relationship yang baik dengan orang tua itu saya juga senang sekali gitu ya. Apalagi kalau saya sebagai tenaga pengajar, saya guru juga, saya kalau misalnya melihat anak yang ada perlu saya coach lebih lanjut, saya akan memanggil orang tua, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau misalnya orang tua itu membuka tangan kepada saya gitu ya. Dan itu jadi kita benar-benar bisa berpegang tangan nih, bergandengan tangan untuk mendidik anak ini. Tapi memang ada kendala, kadang-kadang orang tua itu belum sepenuhnya percaya ya Pak ya Bu. Dan memang itu dari pihak saya sendiri sebagai guru itu suatu challenge yang memang saya harus bisa tackle seperti itu, dan pada saatnya nanti saya memang harus bisa mendapatkan kepercayaan itu untuk kepentingan anak-anak kita juga gitu ya. Nah, dan saya juga punya keyakinan bahwa mengajar itu tidak hanya secara akademis. Kalau guru kan memang kita harus bisa mengajar dari A to Z ya Pak ya. Semuanya harus bisa kita ajar. Tapi memang ada kepentingan lain nih yang kita harus tanamkan juga pada anak-anak kita, yaitu pendidikan karakter anak-anak. Yang saat ini kita juga pendidikan karakternya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke sekolah kita nih ya Bapak, Ibu. Nah, IPK ini kan terkenal dengan pendidikan karakter yang baik, dengan pendidikan iman Kristiani yang cukup kental ya. Nah, memang apabila kita memilih sekolah, kita juga harus membuka hati nih untuk menerima ajaran dan visi misi dari sekolah tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Bapak Handoyo nih Pak. Nah, sebenarnya apa sih visi misi dari sekolah IPK ini? Dan dari Bapak Handoyo sendiri, apakah ada pengalaman atau kesulitan yang dihadapi dalam membangun komunikasi yang baik dengan orang tua yang kebetulan mungkin belum mengenal firman Tuhan ini, Bapak? Silakan, Bapak. Oke, ya jadi Bu Yuliana, Bu Sandra, dan Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama tahu bahwa IPK ini kan sekolah Kristen ya, yang punya satu misi. Misi itu artinya untuk apa sih IPK Anda, begitu kan ya?
IPK Anda itu misinya adalah untuk mendidik siswa secara utuh berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Betul. Ya, mendidik siswa secara utuh artinya itu anak bukan cuma diajarin supaya jadi pintar, begitu. Tapi dia harus utuh. Secara knowledge dia pintar, secara karakter dia baik, secara kerohanian dia bertumbuh di dalam Kristus, begitu. Nah, ini menjadi misinya kita untuk mengembangkan ke sana. Visinya apa? Visinya tadi Bu Sandra sudah sempat bilang kan, IPK itu ya sekolah unggulan, begitu ya. Sampai saat ini mungkin kami tidak berani mengatakan IPK ini sekolah unggulan yang bagaimana, tetapi menjadi visi kami adalah IPK itu menjadi satu lembaga pendidikan Kristen yang unggul, gitu ya, yang unggul, tetapi bukan sekedar unggul, keunggulannya itu boleh menunjukkan Kristus itu sebagai sumber hikmat, ya, sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi kami ingin IPK itu dikenal betul-betul menjadi satu sekolah Kristen yang baik, yang unggul, sehingga menjadi sekolah kepercayaan orang tua Kristen untuk mengirim anaknya untuk berpartner dengan IPK. Nah, ini saya rasa satu hal yang penting. Nah, memang kalau tadi Bu Sandra, Bu Yuliana sempat bilang ya gitu, Anda kesulitan nggak dengan orang tua tertentu? Saya rasa iya, pasti Anda kesulitan ya. Karena kan bagaimanapun juga yang namanya partnership itu harus dibangun sejak awal. Oleh karena itu sebenarnya saya ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan ya mengenai tugas sekolah sebagai partner orang tua dan tugas orang tua sebagai partner sekolah itu apa saja. Nah, kita berangkat dari sini dulu gitu. Yang pertama, kalau sekolah itu merasa dirinya partner orang tua, maka sekolah harus tahu bahwa otoritas pendidikan yang utama itu ada pada orang tua. Ya, sehingga sekolah itu harus bisa mengenali orang tua murid, menghargai orang tua murid, dan mengajar anak untuk menghargai orang tuanya. Begitu. Jadi kalau sekolah sampai tidak mengajarkan anak untuk menghargai orang tuanya, seolah-olah kalau anak sudah pintar, terus kemudian lebih pintar dari orang tuanya tidak menghargai, maka itu kesalahan sekolah. Karena tidak tahu bahwa otoritas itu ada pada orang tua. Gitu. Nah, untuk itu sekolah perlu kenal orang tua, perlu menghargai orang tua. Yang kedua, sekolah itu punya kewajiban untuk membuka komunikasi dengan orang tua terkait dengan tujuan dan tujuan pembelajaran maupun juga proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Harus ada komunikasi yang jelas di situ ya. Jadi jangan sampai orang tua itu nggak tahu apa-apa, kemudian tiba-tiba anaknya nggak naik begitu. Bisa kebayang nggak gitu ya? Shock ya. Shocknya seperti apa gitu ya? Orang sekolah harus membuka diri untuk bisa berkomunikasi. Saya rasa Bu Yuli sebagai guru di IPK pasti tahu policy itu kan ya. Kalau anak sudah, ini ulangannya jelek nih satu kali, harus apa yang dilakukan, bagaimana mengkomunikasikan ke orang tua. Nah, ini sekolah punya kewajiban. Kemudian juga menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran dan prosesnya gitu. Orang tua harus tahu anak akan belajar apa sih, kemudian cara ulangannya bagaimana sih, ininya bagaimana. Orang tua itu harus tahu dan itu harus diinformasikan oleh sekolah gitu. Dan hasil pembelajarannya juga. Kemudian guru dan staf sekolah itu harus bisa untuk mengasihi anak-anak. Ya, mengasihi anak-anak. Karena guru dan sekolah itu kan tadi saya katakan menerima otoritas dari orang tua. Orang tua itu pasti mengasihi anak. Dan kalau otoritas itu diberikan kepada guru, maka guru pun harus bisa mengasihi anak-anak seperti anaknya sendiri. Begitu. Nah, ini sesuatu yang penting di dalam tugas sekolah untuk memahami ya bahwa memang guru itu harus menjalankan perannya sebagai orang tua karena menerima otoritas dari orang tua. Tapi sebaliknya, Bu Yuli, Bu Sandra, orang tua juga punya tugas gitu ya. Tugas orang tua apa? Tugas orang tua juga sama, harus mengenali gurunya dan menghormati guru, staf dan juga kepala sekolah gitu. Itu perlu gitu. Jangan sampai kita menyekolahkan anak tanpa tahu apa-apa gitu. Jadi kalau kita ngomong kita sebagai orang Kristen nyekolahin anak, kita nggak tahu yang ngajar anak kita itu siapa begitu. Artinya kita ini sedang menyerahkan otoritas kita loh kepada seseorang dan kita nggak tahu orang itu bisa dipercaya atau tidak. Begitu. Betapa mengerikannya gitu. Jadi tugas orang tua itu harus bisa kenal gurunya siapa, yang ngajar siapa. Tanya dong. Kalau perlu tuh tanya ke sekolah. Mbak Sandra mau masuk ke IPK kan pasti tanya. Gurunya siapa aja, boleh kenal nggak, background gurunya apa sih begitu. Nah, ini beberapa hal yang memang orang tua harus mengerti dan ketika sudah tahu, orang tua harus menghormati gurunya juga gitu. Dan bukan hanya menghormati tapi juga memberi kepercayaan. Artinya setelah ngirim anaknya ke sana, ya percayalah bahwa anak ini akan dididik dengan baik. Jangan terus intervensi gitu ya. Seolah-olah guru itu banyak salahnya di depan orang tua. Kadang-kadang saya dengarnya gitu, waduh Pak, orang tua itu sering nyalain gitu ya.
ini sesuatu yang perlu dipahami bersama. Orang tua punya tugas untuk menghormati guru. Kemudian juga orang tua punya tugas untuk mendukung otoritas guru dan sekolah. Nah, ini yang lucu kan kalau zaman dulu, kalau kita sering lihat meme-meme gitu ya, gambar-gambar itu ya. Dulu itu kalau anak diomelin gurunya sampai rumah lapor sama mamanya omelin lagi tuh anak gitu kan. Supaya apa? Menghormati gurunya gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Sekarang anak diomelin gurunya gitu, pulang rumah, kemudian lapor ke orang tuanya datang sekolah, gurunya diomelin. Nah, itu tidak mendukung, tidak mendukung otoritas. Ya, enggak Bu, pasti. Tapi ada juga orang tua yang seperti itu begitu. Nah, itu apa ya? Artinya orang tua tidak memahami polisi sekolah. Dan akhirnya tidak bisa memberikan dukungan terhadap otoritas sekolah dalam mendidik anak. Dan yang berikutnya, orang tua itu harus mau terlibat aktif sebanyak mungkin yang dia bisa. Ya, sebanyak mungkin yang dia bisa. Bukan sekolah itu bukan penitipan anak gitu. Ya, seringkali ada orang tua yang mikir sekolah itu kayak penitipan anak. Enggak mau tahu, pokoknya saya masukin anak saya keluar harus baik. Masuknya nuakal minta ampun, keluar harus baik. Tanpa mau ikut campur dalam hal pendidikan anak gitu. Nah, ini yang menarik, ini pengalaman saya ya. Saya pernah ada di sekolah Kristen di satu pedesaan di Kalimantan Barat gitu ya. Desa yang sangat miskin, melosok lah. Dari Pontianak masih 4 jam perjalanan darat begitu. Di sana itu kan kita punya sekolah Kristen berasrama, kemudian anak-anaknya itu tentunya dari keluarga-keluarga di pedalaman ikut sekolah. Karena seringkali ini beda budaya antara budaya mereka yang lama dengan budaya sekolah. Anak-anak di sana itu seringkali ngelihat ada beberapa keluarga yang papanya itu nggak kerja, yang kerja mamanya. Terus anak ini jadi nggak bisa menghargai papanya, gitu. Terus anaknya jadi ikut-ikutan malas, terus dikirim ke sekolah. Lalu waktu dikirim sekolah, karena sekolah kami ini sekolah Kristen yang cukup ketat dalam hal disiplin, anak itu diajar untuk kerja, gitu. Pagi-pagi sudah mulai bangun, sudah dia harus cuci pakaian sendiri, harus mempersiapkan makan, kemudian baru belajar, pulang dari sekolah, istirahat 2 jam, habis itu belajar begitu. Jadwalnya itu ketat sekali. Gitu. Dan hanya boleh pulang seminggu, sebulan hanya boleh pulang 2 hari gitu ke rumah gitu. Nah, ini yang menarik, kalau orang tua itu tidak memberikan otoritas, maka waktu dia pulang, anak ini kan di rumah berubah. Orang tua bisa nggak sepakat gitu. Dengan perubahan-perubahan yang ada kalau orang tua nggak tahu prinsip-prinsip sekolah. Nah, ini yang menyulitkan. Enggak cuma di sana, bahkan di perkotaan pun, di Jakarta pun sering terjadi seperti itu. Di sekolah anaknya diajarin untuk nggak boleh bohong, nggak boleh nyontek. Tapi di rumah lihat papa mamanya nyontek. Gitu. Bukan nyontek lah, berbohong begitu ya. Bisnisnya nggak benar begitu. Akhirnya anak ini akan mengalami perbedaan worldview, perbedaan sudut pandang gitu ya. Satu diajarin di sekolah untuk jujur, untuk nggak bohong, tapi di rumah dia melihat seperti itu. Nah, ini kerjasamanya nggak baik nih. Nilai-nilainya beda begitu. Nah, hal-hal ini yang memang perlu disamakan. Nah, ini yang terjadi kalau tadi Bu Juliana tanya ada kesulitan nggak Pak? Ada. Karena memang ada beberapa orang tua yang waktu memasukkan anaknya ke IPK tidak tanya dulu IPK ini sekolah apa dan bagaimana begitu ya. Tapi setelah berjalan begitu, kemudian baru kaget gitu. Kok anak saya diajarin begini, nggak boleh nih begitu. Karena beda persepsi, beda prinsip pembelajaran. Nah, ini merepotkan. Kita harus mengajar orang tua juga, menjelaskan kepada orang tua lagi kenapa sekolah seperti itu begitu. Nah, ini sesuatu yang penting. Oke. Nah, menarik sekali ya tadi Bapak juga ada pengalamannya, lalu bagaimana kita merangkul teman-teman kita yang mungkin belum satu paham sama kita gitu ya, itu satu challenge juga buat kita. Nah, ini menarik sekali nih. Tadi Bapak juga sempat membahas tentang tenaga pendidiknya, tentang gurunya. Dan memang tenaga pendidik ini kan kita sebagai penjaga gawang juga nih Pak ya. Untuk merangkul anak-anak kami ini juga gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti tiba-tiba ada guru yang sedang mendisiplin anak gitu ya, tapi bablas nih Pak maksudnya. Tapi saya rasa guru-guru kita nggak ada sih Pak ya. Kalau ini in case. Kalau misalnya ada.
Nah, tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh pihak sekolah terhadap guru seperti ini? Dan kami sebagai orang tua, kalau menemukan kasus seperti ini, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana nih alurnya nih Pak? Oke. Jadi tadi saya di awal sempat menjelaskan gitu ya, bahwa orang tua itu memberikan otoritas kepada sekolah, kepada guru untuk mendidik. Tetapi otoritas itu kan punya orang tua. Betul. Sehingga guru tidak boleh melanggar otoritas dari orang tua itu. Kalau ada guru yang sampai melakukan tindakan itu melanggar dari otoritas orang tua, misalnya nih anak dipukul gitu, itu di IPK nggak boleh sama sekali. Gitu. Betul, betul. Kalau sampai kejadian seperti itu, maka IPK akan mengambil tindakan yang sangat tegas terhadap guru itu. Pasti kasarnya kita karantina itu guru gitu ya. Kita pasti akan panggil, kita akan bina secara khusus baru boleh masuk lagi. Dan kalau itu berulang tidak ada ampun. IPK bilang, yuk harus keluar dari IPK. Karena kita beda prinsip dalam pembelajaran. Setiap guru yang masuk ke IPK itu diinterview. Sudut pandangnya terhadap anak seperti apa, prinsipnya seperti apa. Kalau ternyata waktu interview baik-baik aja tapi di lapangan nggak baik, maka kita akan bersikap tegas, melakukan pembinaan, bahkan sampai kalau perlu ya kita keluarkan dari IPK. Gitu. Itu jelas. Nah, kalau orang tua melihat hal yang seperti itu, ini yang tadi saya katakan, kita perlu komunikasi yang baik. Orang tua punya hak sepenuhnya untuk lapor ke kepala sekolah. Atau kalau itu bukan wali kelas, silakan lapor ke wali kelas untuk bisa dilihat. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya ingin sampaikan juga bahwa ini sesuatu yang penting, komunikasi ini dijaga. Nah, tapi ya, ini ada cerita yang lucu juga. Bu Juliana, Bu Chandra. Anak-anak kita itu sekarang makin lama itu makin apa yang tadi saya bilang kan ya, kadang-kadang itu anak itu cenderung untuk melakukan yang berdosa. Pernah loh ada satu kejadian di satu sekolah yang anaknya itu pulang bilang ke mamanya, gurunya marah, buku dia disobek. Gitu. Wah, orang tuanya pasti lapor dong ke sekolah dong. Waduh, guru IPK ada yang sampai seperti itu, saya bilang. Nah, waktu kita coba telusurin, kita diskusi sama orang tuanya, terus kita panggil anaknya sudah disobek. Kapan ini? Oke, untung kita di sekolah di IPK itu ada CCTV Bu di dalam kelas, Ibu tahu kan ya? Ya akhirnya kita buka dah CCTV gitu. Waktu kita buka CCTV ternyata tidak ada kejadian seperti itu gitu. Sehingga akhirnya orang tua, oh enggak ya, kemudian gurunya dipanggil dia bilang enggak. Guru tidak melakukan itu gitu, dan memang anaknya rupanya berantem atau gimana sama temannya, gurunya sobek gitu. Nah, itu kejadian seperti itu pernah terjadi. Nah, dalam hal seperti ini kalau komunikasinya enak, saling percaya, itu baik. Akhirnya kita bersama-sama mendidik anak itu. Kita bilang, kalian kamu nggak boleh seperti itu, dan akhirnya anaknya pun dididik dengan baik begitu, karena ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Anda saling percaya. Tapi pernah juga sih kita kecolongan, ada guru yang melakukan hal yang menurut kami tidak tepat begitu. Satu hal dia marah, kemudian menghapus papan tulis di depan anak-anak. Depan anak syok sekali kan. Gitu. Dan ada orang tua yang lapor. Dan waktu kami lihat di CCTV, betul gurunya melakukan seperti itu. Itu kita kecolongan ya. Kita akhirnya panggil gurunya, kita off-kan sementara, kemudian kita bina. Gitu. Tapi kami dapat tahu itu dari mana? Dari orang tua, karena anak bicara ke orang tua. Nah, ini kembali lagi komunikasi antara anak dengan orang tua dengan sekolah gitu. Ya. Penting sekali sih ya Pak ya. Betul. Membina, menjalin sebuah harmoni ya ibaratnya. Jadi kita harus saling seias kata ibaratnya ya Pak. Saling percaya, saling terbuka. Ya, setuju. Kuncinya dari semuanya itu adalah komunikasi yang terbuka ya, supaya kita mempunyai hubungan yang harmonis ya antara sekolah dengan orang tua dengan sekolah, yang berujungan memang lagi-lagi untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita nih Bapak Ibu. Nah, sekarang sebagai lembaga pendidikan yang baik, memang kita juga harus menjaga kualitas tenaga pendidikan, dan komunikasi yang terbuka itu adalah kuncinya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum sekarang memang kita mungkin dari semua pembahasan kita di sini gitu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah tuh bertanya-tanya, oke, saya sudah mendengar ini dan itu, tapi mereka mungkin masih pengen tahu nih, kenapa kalau gitu harus IPK? Kenapa saya harus mempercayakan anak saya untuk dibimbing di IPK ini? Nah, mungkin dari Pak Handoyo atau dari Ibu Sandra bisa men-sharingkan, mau siapa yang duluan nih? Bapak dulu atau Ibu dulu? Ibu Chandra dulu deh. Ibu Chandra dulu, ya. Kenapa sih Bu harus IPK, kalau Ibu bisa share dengan Bapak Ibu yang ada di rumah? Ya, balik lagi sih, kalau menurut saya, karena saya sendiri sudah membuktikan gitu kan, bukan kata orang gitu ya. Jadi saya sendiri ngelihat
anak-anak pada jalurnya itu kan penting sekali ya. Jadi memang dari kecil kita perlu banget di masa keemasan ini kita benar-benar nggak boleh salah pilih atau nggak boleh sembarangan nitip ya itu ya Pak, maksudnya otoritas kita titipkan gitu kan. Ya kita berharap pasti yang terbaik gitu, betul ya. Betul. Jadi ya itu kenapa saya memilih IPK gitu ya. Jadi Ibu sendiri sudah merasakan ya Betul. manfaatnya dan juga hubungan yang baik dengan Betul, IPK betul. ini. Ya. Oke. Nah, kalau dari Bapak Handoyo sendiri? Kalau saya melihat begini Bu Yuliana, saya ini kan ada di IPK gitu ya, jadi rasanya kalau saya bilang kenapa harus IPK begitu, rasanya kok gimana begitu ya. Bagi saya sih gini, yang penting sekolah itu adalah sekolah yang memahami filosofi pendidikan Kristen yang baik begitu ya, yang memahami filosofi pendidikan Kristen yang baik, dan untuk orang tua Kristen harus tahu benar tentang hal ini gitu. Dan IPK adalah salah satunya yang memiliki filosofi pendidikan Kristen yang baik dan berusaha untuk menerapkan itu dalam pendidikan. Sehingga kalau orang tua Kristen yang baik ataupun orang tua non-Kristen yang ingin anaknya dididik secara benar, ya IPK lah tempatnya begitu. Tetapi kembali lagi saya tadi bilang kan kita itu kan perlu harmonisasi, perlu kesamaan visi dan misi gitu. Kalau enggak, ya jangan dipaksakan gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu enggak setuju dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh pendidikan Kristen IPK, ya jangan pilih IPK. Saya enggak memaksa begitu ya. Bahkan saya bilang ke teman-teman di sekolah pun, kita perlu untuk waktu orang tua mendaftar itu kita ajak ngobrol untuk dijelaskan. Sekolah itu punya prinsip-prinsip seperti ini. Sekolah harus terbuka begitu. Kita mendidik anak dengan prinsip seperti ini, ketegasan ini, disiplin ini yang enggak boleh, itu yang enggak boleh begitu kan. Kami sedang mendevelop satu guidance manual untuk orang tua gitu. Yang nanti orang tua bisa baca kalau mau masuk IPK ini loh, semua peraturannya kayak begini, setuju nggak? Gitu. Nah, sebaliknya juga sekolah harus tanya ke orang tua begitu. Prinsip orang tua seperti apa sih supaya ada kesamaan prinsip dalam mendidik. Nah, disitulah kalau ada saling percaya, ada keterbukaan. Nah, kalau orang tua yang mau seperti itu, IPK adalah sekolah yang mengakomodir hal itu. Jadi IPK adalah pilihannya. Begitu, Bu Yuliana. Terima kasih Pak Handoyo dan Ibu Sandra dengan jawabannya. Nah, semoga ya Bapak Ibu yang ada di rumah dengan jawaban Pak Handoyo dan juga Ibu Sandra itu semakin membuka wawasan kita tentang bagaimana cara kita untuk memilih lebih bijak dalam memilih lembaga pendidikan yang akan kita percayakan untuk kita berpartner dalam menjaga dan mendidik anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekarang tiba waktunya untuk sesi tanya jawab. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang di rumah yang ingin ditanyakan kepada narasumber saya di sini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand button, bisa dipencet raise hand button-nya. Lalu nanti akan kami persilakan untuk open mic. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya pada Pak Handoyo atau kepada Ibu Sandra. Silakan Bapak Ibu. Dan nanti yang akan untuk Bapak Ibu yang bersedia mau bertanya gitu ya, nanti akan mendapatkan voucher spesial dari Inspire ini Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber saya, mereka bersedia untuk menjawab. Oke. Nah, jadi menarik sekali ya. Jadi sekarang Ibu Sandra juga semakin yakin ya langkah yang sudah diambil itu memilih sekolah kami itu sudah benar ya. Ya. Oke. Nah, dari Bapak sendiri ada yang mau ditambahkan nggak nih Pak tentang kerjasama dengan orang tua, dengan sekolah gitu? Ya, saya rasa yang tadi saya sampaikan ya, ketika orang tua memilih sekolah atau sekolah menerima murid, menerima kepercayaan dari orang tua, ini kan bicara soal partnership. Bahkan tadi kalau tadi pagi kita ikut sesinya Bu Magdalena, dia katakan bahwa bukan cuma partner sih seharusnya, lebih kepada persahabatan gitu ya, sekolah dan orang tua gitu. Jadi masing-masing punya tugas, yaitu harus bisa saling terbuka antara orang tua dengan sekolah untuk membicarakan sistem pendidikannya seperti apa, tujuan sistem kepercayaannya sekolah itu seperti apa, tujuan dari kepercayaannya sekolah itu apa gitu. Orang tua dan sekolah harus saling terbuka untuk berbicara. Kemudian juga harus bisa saling memahami dan menyetujui pernyataan iman dari sekolah gitu ya. Sekolah kan punya pernyataan iman yang dipahami oleh sekolah yang akan menjadi prinsip untuk mengajar anak-anak. Nah, orang tua punya tugas untuk memahami itu dan menyetujui. Kalau nggak setuju terus maksain sekolah ke situ, nanti akan terjadi
konflik-konflik begitu ya, nggak baik begitu, sehingga orang tua perlu paham. Nah, orang tua dan sekolah harus sepakat untuk menerapkan nilai-nilai yang sama. Jadi nilai-nilainya sama, jangan sampai nanti sekolah mengajarkan anak-anak A, di rumah anak diajarkan B begitu, sehingga akhirnya pembentukan karakter itu tidak terjadi karena nggak harmonis antara antara sekolah dengan orang tua. Itu sih, Bu. Terus klop gitu ya, Pak ya. Iya. Betul. Baik. Nah, kita juga masih menunggu nih kalau masih ada yang mau bertanya gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh ditanya sekarang loh Bapak Ibu, mumpung narasumber saya masih ada di sini gitu ya. Jadi bisa langsung dapat jawabannya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan dipencet raise hand button-nya. Lalu nanti dipersilakan untuk open mic, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita bisa langsung mendengar dan langsung mendapat jawaban dari narasumber saya ini. Oke, nah memang ya kalau lagi ngomongin tentang hubungan dengan orang tua gitu ya, saya juga mempunyai, karena saya juga udah cukup lama ya Bapak Ibu di IPK ini ya, saya juga banyak warnanya lah dalam hubungan dengan orang tua ini gitu ya. Dan memang benar sekali dengan yang seperti Pak Handoyo bicarakan tadi gitu ya. Memang orang tua juga harus setuju. Makanya kadang-kadang kalau misalnya lagi saya awal-awal masuk kan kita ada yang namanya PTM. Ya, PTM. Disitulah saatnya saya sebagai guru itu menyamakan persepsi dengan orang tua. Gitu PTM ya. itu apa? Parents teachers meeting. Pertemuan guru dan orang tua. Ya, saya jadi ya. Nah, memang itu saat-saat yang menentukan. Itu saat-saat yang paling menentukan gitu ya. Apakah kita bisa terjadi partnership yang baik atau tidak gitu ya. Dan biasanya pada saat PTM itu saya mewakili pihak sekolah akan menginformasikan nih sekolah kita seperti ini. Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada keberatan atau jadi di saat awal mulanya itulah kita membicarakan, ada kesepakatan nih. Jadi ke depannya kita juga berjalannya lebih mulus seperti itu gitu ya. Tapi ada juga nih kejadiannya nih Pak Bu. Kalau pada saat PTM mulus nih ya. Tapi di tengah-tengah nih ya tiba-tiba ada kejadian misalnya sama anaknya. Lalu saya panggil, nggak terima orang tuanya gitu ya. Tapi memang lagi-lagi komunikasi yang baik itu yang menjadi kuncinya. Iya. Gitu. Nah, inilah pentingnya ya, betul. Bu Juliana, Bu Sandra, dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom. PTM itu menjadi sesuatu yang penting. Seringkali orang tua tidak mau datang PTM gitu. Dan setelah terjadi kasus baru, oh begitu toh, kok saya nggak tahu loh. Bapak Ibu kan sudah dijelaskan, oh waktu itu saya nggak datang. Gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan orang tua punya peran untuk berkontribusi atau ikut dalam memberikan waktunya untuk juga terlibat dalam pendidikan anak semaksimal yang dia bisa gitu. Betul. Memang saat PTM itu saat-saat yang krusial ya. Dan lagi sejauh yang saya tahu nih ya Bapak Ibu, guru-guru kami juga sangat membuka diri sih untuk PTM ini baik yang formal maupun informal. Gitu ya, karena kita juga mau tercipta hubungan yang baik karena lagi-lagi fokus utama dari semuanya ini adalah perkembangan karakter dan pendidikan anak-anak kami juga. Betul. Gitu ya. Nah, makanya saya juga kalau ngomongin pengalaman saya juga punya banyak banget Pak pengalaman Bu yang bisa saya share gitu ya. Dan memang karena tadi sempat disinggung tentang tenaga pendidiknya. Saya percaya IPK saat memilih guru itu juga sudah melalui saringan yang cukup ketat ya. Gitu. Jadi guru-guru kami itu kalau yang saya rasakan gitu ya, itu mereka akan care dan memperhatikan setiap anak-anak murid yang dipercayakan di kelas kita secara khusus ya. Gitu. Saya juga ada sempat waktu itu ada pengalaman dari pengalaman yang bukan akademis memang. Tapi saya lihat anak murid saya ini kok kalau jalan jatuh terus gitu ya, naik tangga belum bisa padahal umurnya itu memang sudah cukup gitu untuk kemampuan motoriknya seperti itu gitu. Saya lihat-lihat, wah gitu kan. Akhirnya saya panggil orang tuanya. Nah, ini pertamanya itu orang tuanya sangat resisten, Pak. Enggak, enggak kok dia enggak seperti itu gitu kan. Saya sebagai guru yang sudah diberikan kepercayaan oleh mereka, saya juga nggak mau ngotot-ngotot gitu ya Pak ya, gitu ya udah maksudnya nggak apa-apa saya sarankan beberapa saran seperti itu istilahnya. Saya concern, saya punya perhatian pada anak itu, saya sudah melakukan tugas tanggung jawab saya untuk perkembangan anak. Kalau misalnya balik lagi, saya juga tidak bisa memaksakan, betul ya? Nah gitu. Nah setelah itu akhirnya setelah singkat cerita, akhirnya orang tua menerima sarannya,
dan memang anak itu menjadi lebih baik sih Pak, Bu, Puji gitu, Tuhan, seperti puji Tuhan itu. ya. Nah, sekarang oke, sebentar ya Bapak Ibu, improvement. Oke. Nah, kalau gitu dari sekolah sendiri gitu ya, ada nggak improvement apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengopen harmonisasi di antara orang tua dengan ini Bapak? Ya. Tadi saya sudah singgung ya, Bu Juliana, yang salah satunya adalah IPK akan menerbitkan guidelines ya untuk orang tua, supaya orang tua tahu apa sih do and don'ts-nya di IPK. Itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini sejak beberapa tahun, 1 tahun sebelum pandemi, kita sudah membuat policy bahwa guru itu harus punya grup WA dengan orang tua. Sehingga orang tua bisa berkomunikasi, guru bisa berkomunikasi dalam grup WA dengan orang tua gitu. Tapi memang kami juga mengharapkan orang tua juga memahami bahwa guru-guru kami itu kan kerja cukup berat begitu, sehingga di luar jam kantor boleh tetap mengirimkan WA, tetapi guru tidak punya kewajiban untuk menjawab langsung begitu, karena kan Bapak Ibu guru kami juga perlu waktu untuk istirahat, untuk persiapan mengajar besoknya gitu. Sehingga kalau di luar jam kantor tetap akan diterima, tetap akan direspon, tapi mungkin besok paginya. Nah, itu beberapa improvement yang kita lakukan untuk bisa membuka komunikasi dengan orang tua gitu. Nah, selain itu juga kepala sekolah kami terbuka untuk menerima orang tua ya, mau datang konsultasi atau even mau komplain gitu ya, kami pun terbuka gitu. Tapi kami juga mengharapkan dari semua orang tua di IPK untuk membuka komunikasi itu dengan rasa saling percaya, saling menghargai ya. Kadang-kadang ada orang tua yang merasanya wah dia lebih tahu, lebih hebat gitu. Ketemu kepala sekolah sambil marah-marah gitu. Saya minta maaf. Yang seperti itu sebaiknya dijaga supaya tidak terjadi hal demikian. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan sama-sama saling menghargai untuk kepentingan anak-anak kita. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Handoyo dan Ibu Sandra. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan dari Ibu Diana yang disampaikan kepada kami melalui chat box kami gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih semuanya telah mendengarkan talk show kami dan sudah berpartisipasi juga. Sekarang saatnya kami menutup acara talk show kami pada hari ini Bapak Ibu. Tapi jangan kemana-mana karena seperti yang tadi kami sampaikan di awal akan ada door prize dan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Nah, sebelum kami menutup acara talk show ini Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Handoyo dan Ibu Sandra sebagai perwakilan dan juga sebagai narasumber kami di tempat ini dan telah bergabung dalam acara talk show ini, dan juga saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan acara talk show ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menghadiri School dan Education Expo kami. Semoga rangkaian acara kami selama 3 hari ini bisa membantu dan menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian di rumah. Oke. Nah, acara waktu kita ini sudah berakhir, Bapak Ibu. Jangan kemana-mana karena saat ini tim Panitia Inspire akan mengundi nama-nama Bapak Ibu dan kami akan segera mengumumkan pemenang undian voucher F&B. Wow, menarik sekali ya. Dan hari ini selain meraih voucher F&B, Bapak Ibu juga sudah terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga 15 juta rupiah Bapak Ibu. Wow, dan ingat pemenang undian grand prize ini akan kami umumkan pada closing ceremony hari ini pada pukul 15.45. Jadi tepat setelah acara ini ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Namun sebelum kami mau menutup, kami mau menginfokan selamat kepada Bapak dan Ibu yang tertera namanya di layar, yaitu kepada Bapak Andri Leo, kepada Ibu Pauline Gunawan, kepada Ibu Ermawati, kepada Ibu Ariesta, dan kepada Ibu Kwi Pao Chu. Nah, berikut adalah nama-nama. Teman saya kayaknya, Pak. Oh, temannya. Wah, terima kasih ya temannya Bu Sandra. Ibu Ariesta.
Oke, nah nama-nama yang tadi muncul di layar adalah nama-nama pemenang yang berhasil mendapatkan voucher F&B dari pihak kami. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Gitu. Terima Nah, kasih Bapak Ibu. Ya, sebelum kita say goodbye, tadi acara kita dibuka dengan doa dan sudah sewajibnya kita juga menutup acara ini dengan doa. Untuk kesempatan kali ini kami juga meminta Pak Handoyo untuk memimpin kami dalam doa. Oke, ya. Mari Bu Yuli, Bu Sandra, Bapak Ibu kita akhiri dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan 1 jam ini kami boleh berdiskusi, memikirkan kerjasama, partnership, harmonisasi orang tua dan sekolah untuk mendidik anak-anak, khususnya dalam mengembangkan karakter dan kehidupan rohani mereka. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami diskusikan bersama ini boleh menjadi berkat, baik untuk sekolah IPK maupun juga untuk semua calon orang tua dan orang tua yang anak-anaknya bersekolah di IPK. Sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh mengemban tugas bersama dari Tuhan untuk mendidik anak-anak, membawa anak-anak berjumpa dengan Tuhan, memberikan anak-anak lingkungan yang baik untuk mereka bertumbuh secara karakter dan kerohanian, dan menolong anak-anak untuk menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Sehingga sungguh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada para orang tua di IPK maupun kepada sekolah IPK dapat dididik, dipersiapkan untuk kelak menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memenuhi panggilan Tuhan dengan maksimal dalam kehidupannya. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami menyerahkan kerjasama berikutnya, partnership berikutnya antara orang tua yang sudah ada di IPK maupun dengan sekolah Kristen IPK, maupun calon orang tua yang akan mengirim anaknya ke IPK agar Tuhan berkati. Kerjasama ini terus berkembang dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan anak-anak didik yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mohon Tuhan tetap menyertai, memimpin, dan memberkati semua dari kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Sandra, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.